Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, eh, saya akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu membuat aplikasi perhitungan item belanja dan diskon dengan PHP. Kemudian, di dalamnya juga terdapat aplikasi konversi nilai dari angka ke huruf dengan menggunakan PHP. Sebelum itu, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ashraf. Kemudian yang kedua, Andri Shevchenko. Yang ketiga, Al-Hidayat Wardian. Baik, di sini saya akan menampilkan aplikasi yang telah kami buat. Sebelum saya menjelaskan kode program, saya akan menampilkan demo aplikasi terlebih dahulu. Pada halaman beranda terdapat keterangan silahkan pilih program. Kemudian di sini terdapat 2 button. Button pertama yaitu button perhitungan, yang kedua button kondisi. Pada halaman perhitungan akan tampil item seperti ini, kemudian total, diskon, lalu bayar. Sebagai contoh, kita masukkan item 1 1000, item 2 2000, item 3 3000, item 4 4000. Kemudian kita input diskon, misalkan 10%. Lalu di sini ada pilihan 2 button, button hitung dan back. Kita coba hitung. Maka di sini akan tampil total 10.000, yang dibayar hanya 9.000 karena sebelumnya menggunakan diskon 10%. Lalu kita back. Kemudian button kondisi. Nah, pada halaman kondisi di sini tertera nilai angka. Kemudian pada kolom yang kedua di sini tertera nilai huruf. Kemudian keterangan di bawah input nilai Anda. Di sini kita bisa input. Misalkan saya mencoba nilai 40. Kita coba cek nilai, maka akan menghasilkan nilai Anda dalam huruf adalah E, sesuai dengan kolom yang ada di sini. Kemudian kita coba nilai 90, yaitu berada pada 86, antara nilai 86 sampai 100. Mari kita cek nilainya. Maka akan menampilkan nilai Anda dalam huruf adalah A. Baik, itulah sedikit penjelasan terkait demo pada aplikasi perhitungan dan kondisi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kode program indeks, yaitu kode HTML ini merupakan struktur dasar dari sebuah halaman web. Di sini ada doctype HTML. Ini mendefinisikan jenis dokumen dan versi HTML yang digunakan. Kemudian di sini ada tag HTML, yaitu berfungsi untuk memulai elemen root dari dokumen HTML. Kemudian di sini head
tag head. Bagian ini berisi informasi tentang dokumen seperti judul, halaman, atau tautan file CSS. Kemudian di sini title, yaitu menetapkan judul halaman web. Kemudian di sini ada link, rel, style sheet, berfungsi untuk menghubungkan dokumen ke style CSS. Tag body berfungsi untuk memuat konten yang akan ditampilkan di halaman web. Tag div dengan menggunakan kelas yang saya beri nama container beranda konten. Kemudian di sini berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen dan memberikan styling pada kelas kontainer ini. Kemudian tag H2 untuk membuat heading atau text head yang akan tampil pada halaman website. Kemudian di sini ada tag ahref untuk di sini berfungsi sebagai tautan link ke halaman perhitungan dan juga halaman kondisi PHP. Selanjutnya di sini ada style.css. File style.css ini berisi aturan gaya styling rules untuk mengatur tampilan halaman web. Di sini ada tag body untuk membuat tag body, display flex, justify content center, kemudian di sini juga center, height, margin. Nah, di sini berfungsi untuk membuat konten ditengahkan secara horizontal dan vertikal di tengah layar dengan menggunakan flexbox. Kemudian container untuk menambahkan gaya ke elemen container seperti padding, border, radius, kemudian warna latar belakang atau background. Kemudian button untuk menentukan gaya tombol termasuk margin, padding, dan ukuran font. Kemudian tag beranda konten, yaitu kelas yang dibuat pada file index sebelumnya, kelas kontainer sebelumnya. Ini untuk mengatur tata letak konten dan penataan untuk halaman beranda, halaman perhitungan, dan halaman kondisi secara terpisah. Baik, mungkin dengan menggunakan aturan gaya ini, halaman web akan memiliki tata letak yang cukup konsisten seperti yang ditampilkan di sini dan terstruktur dengan baik di setiap halaman. Jadi pada saat saya klik, tampilannya di tengah, ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Andri Shevchenko dan Al-Hidayat Wardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Shevchenko dengan NIM 20 22 23 05 003, kelas F4 10.
Di video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan dan proses perhitungan yang ada pada halaman web kami. Untuk yang pertama yaitu perhitungan. Di sini kami membuat doctype HTML, yaitu HTML itu sendiri yaitu elemen induk yang mengelilingi seluruh konten halaman web. Tanpa HTML ini kita tidak bisa membuat halaman webnya. Kemudian di sini ada elemen head. Head ini digunakan untuk menampung informasi data tentang dokumen HTML kita. Terus di sini ada title. Title ini digunakan untuk menentukan judul halaman web yang akan ditampilkan di tab browser. Title yang kami gunakan di sini yaitu perhitungan. Kemudian di sini ada link, stylesheet, href, style, css. Kemudian dibalas dengan head dan di bawahnya yaitu body. Kemudian untuk div sendiri yaitu untuk mengelompokkan dan mengatur konten dalam halaman web. Kelas yang digunakan yaitu perhitungan konten. H2 ini mengatur besar atau kecilnya suatu judul, yaitu seperti yang kita buat di sini, perhitungan. Terus di sini kami membuat form, method, post, action, proses perhitungan. Label 1 dan input kami gunakan untuk item 1. Label input kami gunakan untuk item 2. Label dan input kami gunakan untuk item 3. Label dan input kami gunakan untuk item 4. Di sini yaitu teks untuk digunakan untuk membuat suatu teks atau angka pada kolomnya nanti. Terus ada total untuk menghitung barang dari item 1 sampai item 4. Terus diskon, yaitu potongan harga yang ada pada item 1, 2, 3, dan 4. Terus di sini bayarnya, yaitu total bayarnya. Berapa jumlah yang harus kita bayar. Terus di sini hitung, yaitu total dari keseluruhannya termasuk diskonnya. Kemudian di sini form, method, get, action sama dengan index. Kemudian kita input, submit, value sama dengan back untuk kembali pada halaman utama web. Kemudian ditutup dengan elemen div, elemen body, dan HTML. Terus yang kedua yaitu proses perhitungan.
Di sini kami membuat PHP, terus di bawahnya if. If di sini jika kita menghitung berapa jumlah yang kita mau masukkan, misalnya untuk item 1 itu berapa, item 2 itu berapa, item 3 itu berapa, dan item 4 itu berapa. Di sini menghitung total. Total di sini sama dengan item 1 ditambah item 2 ditambah item 3 ditambah item 4. Kemudian di bawahnya mendapatkan nilai diskon dari input. Di sini diskon sama dengan set post diskon. Lanjut, di bawahnya menghitung pembayaran setelah diskon, yaitu berapa jumlah yang kita bayar setelah diskonnya muncul. Di sini bayar sama dengan total dikurang dalam kurung total dikali diskon dibagi 100. Dan kemudian yaitu menampilkan hasil. Untuk menampilkan hasil dari total dari berapa banyaknya barang yang kita beli dan bayar, berapa jumlah yang kita harus bayar setelah kita mendapatkan diskon tersebut. Baik, mungkin itu saja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al Hidayat Wartihan dengan nomor NIM 20 302 dari kelas F 410. Di sini saya akan membahas dari tugas kelompok. Saya di bagian kondisi PHP. Di sini HTML adalah mendeklarasikan jenis dokumen HTML yang digunakan melalui elemen root dari dokumen HTML. Sedangkan head adalah bagian dari berisi informasi terkait dengan dokumen HTML seperti judul halaman dan referensi ke seperti judul halaman dan file CSS. Terus di body bagian ini berisi konten utama yang akan ditampilkan di halaman web. Jadi kondisinya di sini kondisi H2 tabel border 1 konten yang menggunakan sebuah div dengan kelas container, kondisi konten untuk mengelompokkan dan mendefinisikan area konten terkait kondisi penilaian. Di sini di bagian H2 menampilkan judul kondisi bagaimana dari konten yang halaman. Terus leader satunya ini membuat sebuah tabel dengan batas berwarna hitam dengan atribut border 1. Membuat sebuah forum untuk penggunaan memasukkan nilai yang akan dicetak. Cek volume
atau dengan cek nilai tombol yang submit yang akan mengirim nilai yang dimasukkan ke dalam pengguna eh, ke halaman proses kondisi PHP untuk diproses. Terus di sini ada form mode. eh, di sini proses kondisi PHP membuat sebuah forum untuk penggunaan memasukkan nilai yang akan dicetak, terus menginput nilai, menampilkan teks tempat pengguna memasukkan nilai, input type. eh, Cek nilai adalah tombol submit yang mengirim nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke halaman proses kondisi PHP untuk diproses. Terus forum method. Forum ini untuk kembalian ke halaman utama dan input type. Input type ini submit tombol yang submit yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya dari kondisi PHP. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian proses kondisi PHP. Di sini ada eh, if insert post check. Ini adalah kondisi untuk memeriksa apabila tombol submit dengan nama cek yang telah ditetapkan pada formulir sebelumnya. Jika iya, maka kode yang ditentukan dalam blok akan dieksekusi. Lanjut ke bagian if nilai. Ini adalah pengambilan nilai dalam cara untuk mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna melalui formulir. Jika nilai tidak ada, maka nilai default yang diberikan adalah 0. Kemudian di bagian nilai ini adalah penentuan nilai huruf. Dalam ini terdapat rangkaian kondisi if, else, else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai angka yang diberikan. Dalam setiap kondisi memeriksa rentang nilai yang akan tertentu dan menetapkan nilai huruf yang sesuai dengan berdasarkan rentang tersebut. Di sini nilai huruf yang diberikan ada seperti nilai A mulai dari 85 sampai dengan nilai 100 dan nilai berikutnya dengan 80 sampai dengan 85 diberikan nilai A minus. Selanjutnya dengan nilai 75 dan sampai nilai 79 diberikan dengan B plus, dan nilai 70 diberikan sampai dengan nilai 74 diberikan huruf B, dengan nilai 60 sampai nilai 69 diberikan dengan huruf C plus. Selanjutnya dengan nilai 50 sampai 59 diberikan dengan nilai C. Dan berikutnya nilai 41 sampai nilai 49 diberikan dengan nilai D. Kemudian yang terakhir dengan nilai 0
diberikan nilai 40 dengan huruf E. Di sini senilai huruf nilai tidak valid. Untuk menampilkan hasil, nilai dalam bentuk huruf adalah nilai huruf. Setelah nilai huruf ditentukan, hasilnya ditampilkan kepada pengguna. Pesan tersebut mencantumkan nilai huruf yang sesuai dengan nilai yang angka dimasukkan oleh pengguna. Mungkin demikian penjelasan kode PHP ini untuk mengonversi nilai yang ditentukan. Terima kasih.